Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mustaina, NIM 2003015011046 dari kelas PJKRD angkatan 2020. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari tugas sebelumnya, yaitu olahraga universal. Olahraga adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang di dunia tanpa membedakan stratifikasi ekonomi dan sosial. Fungsi utama olahraga untuk menyehatkan badan. Olahraga dapat dinikmati secara langsung seperti ikut bermain bersama di lapangan, tapi juga bisa secara tak langsung seperti menonton, baik langsung di lapangan maupun melalui media. Secara universal. Universal artinya umum. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, dalam konsep umum, universal berarti berlaku untuk semua. Lawannya adalah khusus atau spesifik. Hakikat olahraga universal adalah olahraga tidak mengenal perbedaan, baik agama, ras, suku, bangsa, warna kulit, dan keturunan. Olahraga merupakan pemersatu kehidupan yang harmonis untuk hidup sehat dan persaudaraan, bahkan untuk menunjukkan prestasi. Dan adapun tujuan dan fungsi olahraga. Tujuan kegiatan olahraga dalam pendidikan, olahraga yang dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan motorik dan koordinasi gerak anak didik serta meningkatkan kesegaran jasmani. Pada bidang kesehatan, olahraga yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat bertujuan untuk menjaga agar tetap sehat, segar, dan bugar. Pada bidang rekreasi, banyak masyarakat yang melakukan olahraga sambil melakukan rekreasi, karena itu hampir semua tempat rekreasi ada kegiatan motoriknya. Pada bidang penyembuhan atau pemulihan, aktivitas olahraga yang dilakukan untuk penyembuhan atau pemulihan bertujuan untuk terapi setelah mereka sakit atau habis operasi. Adapun di bidang prestasi, yaitu aktivitas olahraga puncaknya menuju prestasi. Adapun fungsi olahraga dalam masyarakat, yang pertama fungsi keseimbangan, yang kedua fungsi kemasyarakatan, yang ketiga fungsi hiburan dan ketegangan, yang keempat fungsi normalisasi dalam masyarakat, yang kelima fungsi ekonomi, dan yang terakhir ada fungsi sosialisasi, yang di dalamnya ada aspek kesehatan dan fisik dan aspek pendidikan sosial. Adapun nilai-nilai dalam olahraga, yang pertama ada nilai luhur, keunggulan melalui pembentukan badan yang kuat, pikiran yang jernih, dan kemauan yang kuat, persahabatan melalui kedamaian, solidaritas, kerjasama, dan selalu berpikir optimis, saling menghormati, baik menghormati diri sendiri, lawan, dan peraturan maupun lingkungan. Yang kedua ada nilai moral. Pada nilai moral ini ada keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kedamaian. Adapun ciri-ciri dari fair play adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan yang tulus agar lawan bermain atau berlomba mendapat kesempatan yang sama dengan dirinya. Yang kedua, menolak untuk membuat curang atau melanggar aturan. Yang ketiga, tunduk dan ikhlas atas keputusan wasit. Yang keempat, menolak menggunakan cara-cara dengan memanfaatkan peraturan. Adapun bentuk perilaku dari fair play, yaitu yang pertama kejujuran dalam rasa keadilan, yang kedua rasa hormat kepada lawan bermain atau berlomba, baik dikalahkan maupun menang. Yang ketiga, selalu berperilaku kesatria tanpa pamrih baik di dalam maupun di luar lapangan. Yang keempat, selalu bersikap tegas dan berwibawa serta rendah hati dalam kemenangan dan pengendalian diri dalam kekalahan. Adapun aktualisasi nilai-nilai olahraga. Olahraga merupakan bagian yang terbesar dalam kehidupan sosial. Olahraga berhubungan dengan kehidupan keluarga,
pendidikan, politik, ekonomi, dan agama. Olahraga merupakan dunia kecil dalam suatu masyarakat. Bahkan lebih dari itu, kehidupan suatu masyarakat dapat dikenali dari bagaimana olahraga dikelola. Jenis permainan yang dimainkan, perlakuan terhadap mereka yang menang dan yang kalah, serta penegakan peraturan dan nilai-nilai yang dianutnya. Berikut ini beberapa nilai olahraga yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kerjasama, yang ketiga persahabatan atau saling menghormati, yang keempat sportivitas, yang kelima kerja keras, yang keenam solidaritas, ketujuh tanggung jawab, dan yang terakhir adalah keberanian. Pada bidang persatuan, nilai persatuan merupakan nilai yang mutlak dalam olahraga. Pengertian persatuan bukan hanya dalam olahraga yang bersifat kelompok saja, namun juga berlaku pada nomor individu. Persatuan terwujud dalam bentuk keterikatan yang kuat antara pemain, pelatih, pengurus, dan pembina serta pendukungnya. Yang kedua, kerjasama. Aspek kerjasama penting dalam olahraga, terutama cabang olahraga tim. Kerjasama mutlak dilakukan jika sebuah tim menginginkan bermain bagus dan untuk mencapai kemenangan. Yang ketiga ada persahabatan. Meskipun dalam kompetisi, baik individual maupun tim bersaing untuk menjadi yang terbaik, namun begitu permainan selesai, mereka berpelukan dan bercanda gurau sekalipun tendangan yang dilakukan lawan masih terasa. Yang keempat yaitu saling menghormati. Penghormatan di antara masing-masing individu dalam olahraga menunjukkan adanya penghargaan serta ketulusan satu sama lain yang sudah menjadi kewajiban bersama. Yang kelima yaitu sportivitas. Aspek sportivitas merupakan salah satu segi yang sangat akan membuat jiwa kesatria jujur dan tidak akan melakukan kecurangan ataupun tipu daya tertentu terhadap lawan-lawannya dalam kompetisi. Yang kelima ada kerja keras. Para atlet dan pelatih telah mempersiapkan diri dalam jangka waktu yang lama sampai dia berhasil. Persiapan yang lama tersebut dilakukan dengan kerja keras, ketekunan, dan keseriusan. Yang keenam ada solidaritas. Solidaritas mencerminkan sikap kebersamaan, berbagi rasa satu sama lain, baik senang maupun susah. Dalam olahraga, solidaritas pun perlu ditanamkan dengan baik, terutama pada cabang beregu atau tim. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan individu atau kelompok atas tugas yang diberikan kepadanya. Yang terakhir ada keberanian. Keberanian menunjukkan rasa percaya diri untuk bertindak, melakukan sesuatu. Keberanian dilandasi keyakinan akan kemampuan diri. Adapun kesimpulan dari materi yang sempat saya sampaikan yaitu aktivitas olahraga dapat dinikmati dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat tanpa membedakan warna kulit, suku bangsa, agama, dan ras serta kepercayaan atau agama. Olahraga dapat dinikmati secara langsung di lapangan, juga bisa secara tidak langsung melalui media. Olahraga merupakan pemersatu kehidupan yang harmonis untuk hidup sehat dan persaudaraan, bahkan untuk menonjolkan prestasi. Aktualisasi olahraga yaitu persatuan, kerjasama, persahabatan, saling menghormati, sportivitas, kerja keras, solidaritas, tanggung jawab, dan keberanian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.